warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu ta'ala kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sedang sholat Isya dan sholat tarawih yang insya Allah nanti dilanjut dengan sholat witir yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dibuktikan dengan banyaknya kesibukan yang mungkin bisa melalaikan kita, tetapi malam hari ini kita dimudahkan langkah kita untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah sholat Isya dan tarawih secara berjamaah di SMP Negeri 3 Pondok. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya mengingatkan saya pribadi dan juga Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. 1 tahun yang lalu kita ketemu dengan bulan Ramadan dan kita berdoa agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan itu dan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang dulu sama-sama beribadah di bulan Ramadan tahun yang lalu dan sama-sama berdoa untuk dipertemukan Ramadan tahun ini, tetapi ternyata Allah memanggil lebih dulu. Oleh karena itu, maka mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita mendesain kehidupan kita untuk menjadikan di masa yang akan datang nanti kita menjadi orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah memanggil kita jauh-jauh hari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengundang kita dan Allah menginginkan kita. Allah akan memberikan predikat kepada kita, predikat yang sangat mulia, yaitu predikat takwa. Namun demikian kadangkala kita menyermatinya dan menyikapinya, kata takwa itu hanya suatu kiasan kata yang senantiasa terucap di dalam melalui mulut kita, melalui diri kita. Tapi tidak bisa memaknai kata takwa itu seperti apa yang harus kita lakukan sekali. Bagi orang yang beriman, kata takwa adalah merupakan jaminan kelak kalau kita itu ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena pentingnya kata takwa ini, maka Allah memuliakan kita. Bagaimana caranya di bulan Ramadan ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada kita, agar supaya kita menyiapkan diri yang terbaik dengan cara mengikhlaskan aktivitas kita, waktu kita, kesibukan kita untuk melaksanakan amal ibadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu dalam Ramadan ini, karena banyak hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah memberikan akselerasi kebaikan dan pahala yang dijawab oleh Allah sendiri pada bulan Ramadan ini. Memang Bapak sekalian dan anakku sekalian,
Antara sholat dengan sholat itu menghapuskan dosa kita. Antara Jumat dengan Jumat menghapuskan doa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya jangan sia-siakan di waktu hari Jumat itu. Majelis ini harus senantiasa dimanfaatkan sekali mungkin untuk karakter anak kita. Bagaimana sholat Jumat bagi anak yang laki-laki itu bisa dilaksanakan sholat Jumat bersamaan di masjid ini. Antara Ramadan dengan Ramadan menghapus dosa. Makanya Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya sangatlah naif sekali, sangatlah rugi sekali di saat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berlalu dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini dari kalau ini terjadi pada diri kita. Sehingga mari kita pastikan waktu bulan Ramadan ini betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ke depan kita itu desain oleh Allah yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Masa depan kita 1 tahun yang lalu yang akan datang itu nanti terletak pada bulan Ramadan ini. Sesungguhnya kita menginginkan apa di masa yang akan datang. Allah mengingatkan pada kita, Sahur Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kebaikan, diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa yang diharapkan Allah seperti itu. Oleh karena itu, malam-malam yang seperti ini janganlah kita lalai. Anak-anakku sekalian yang mungkin kalian belum memahami itu, jangan biarkan menikmati kehidupan banyak untuk nongkrong di ya. Silakan nongkrong di mana, daripada nongkrong di mana-mana lebih baik kita nongkrong di masjid. Karena nggak tahu di bulan Ramadan Allah berikan kemuliaan kita dengan namanya malam Lailatul Qadar. Di situ Allah berikan kemudahan pada kita dan percepatan kebaikan yang tidak mampu untuk bisa kita lakukan sepanjang hidup kita ini. Itu malam keutamaan. Oleh karena itu mari kita biasakan, daripada kita kemana-mana, kita masuk ke dalam masjid, dibuka Al-Qur'annya, diniatkan untuk iktikaf di dalam masjid itu dengan membaca doa-doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apa yang terbaik demi masa depan kita di masa yang akan datang. Kalau doa kita yang terbaik, pasti kita akan jadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Tidak ada yang tidak sukses sedikit. Ini yang harus kita laksanakan dengan baik. Mumpung Ramadan masih ini sampai tanggal berapa ini? Ramadan yang berapa ini? 7? 17 malam apa ini? 7 Quran. Masya Allah. Ya, Allah turunkan Al-Quran di malam 17 itu. Makanya jangan sia-siakan, perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran bisa memberikan jaminan keselamatan buat kita nanti. Selain syafaat itu diberikan oleh Rasulullah SAW pada kita, Al-Quran akan berikan jaminan syafaat kita menjadi selamat mulai dari kehidupan dunia ini di alam kubur sampai nanti kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang baca Quran pagi dan petang, bagi anak-anak yang sedang belajar tidak akan pernah mengalami kesulitan di dalam belajar. Kalau kamu percaya, coba biasakan pagi dan petang kita awali aktivitas kita dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahasanya jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa dikatakan seperti kuburan? Kuburan sangat sepi, tidak ada bunyian apapun di sana. Tetapi harapannya Rasulullah, jadikan rumah-rumah kalian
dengan sinar-sinar bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca di dalam rumah kita. Insya Allah rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah rezeki-rezeki akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rezeki dalam bentuk materi, rezeki dalam bentuk kesehatan, atau apa saja yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Jadi itu. Dan Allah sudah menyampaikan Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga bagi pencinta Al-Quran, insya Allah hidupnya senantiasa akan diberikan petunjuk. Selain itu, Al-Quran juga sebagai asifah, sebagai obat. Kenapa kita bingung dalam kehidupan yang menyikapi kehidupan ini? Karena di situ ada obat yang senantiasa akan menjamin kemudahan dan keselamatan kita. Kalau bibir kita senantiasa melantunkan Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan pada kita. Karena kelak suatu ketika nanti kalau waktu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Auzubillahi min dzalik. Tangisan di alam baka nanti akan muncul pada orang-orang yang bibirnya tidak pernah basah untuk baca Al-Quran, minta dikembalikan ke muka bumi lagi agar supaya punya kesempatan dan peluang. Bahkan di zamannya Rasulullah itu ada di dalam kubur itu terdengar bunyi-bunyian yang membaca Al-Quran, karena mereka selama hidupnya selalu mencintai Al-Quran yang menghiasi dalam kehidupannya. Sehingga pada bulan Ramadan ini mari kita pastikan kita sudah khatam berapa kali ini? Halo, membaca Al-Qurannya sudah khatam berapa kali? Belum? Masya Allah, ini kan udah 17 ya. Kalau kita itu membaca Al-Quran setiap sholat berjamaah 5 waktu itu 1 juz, jangan 1 lembar lah, 1 juz, berarti kalau itu sudah hari yang ke berapa? 17, berarti kan 5 kali 17, itu sudah berapa kali kata? Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita itu lalai, alasannya kan ngantuk, sama seperti saya dengan Pak Krismanto itu balapan ngantuk dulu ya, karena setannya sudah mulai ya. Semakin Ramadan semakin berlalu, tidak semakin enak kita itu diganggu setan. Walaupun dibuktikan di sana pada bulan Ramadan itu setan-setan itu tetapi setannya pada diri kita sendiri ini yang tidak mampu kita itu untuk menghindarinya. Karena apa? Alhamdulillah min dzalik, kalau kita tidak mampu menahan keinginan kita untuk tidak meluangkan waktu dan kesempatan untuk mengamalkan amal ibadah itu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa, setan katanya dibelenggu, tetapi kenyataannya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Berarti siapa setannya? Setannya siapa? Ya diri kita sendiri. Alhamdulillah min dzalik kalau itu terjadi. Ya. Karena setan itu bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Dan kalau kita itu tidak bisa memaksimalkan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan itu, berarti kita termasuk golongannya siapa? Nah ini yang harus kita evaluasi sendiri, sehingga jangan sampai salah untuk menerjemahkan setan dibelenggu. Nah setannya sendiri yang dibelenggu, gak ketok. Dan setan seketok. Ini ya, Ibu sekalian dan aku sekalian, ini yang harus kita lakukan sehingga nanti semuanya itu akan bisa membuat kita pada bulan Ramadan ini akan menyempurnakan amal ibadah kita, dan setelah selesai Ramadan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan menjadi fitrah kembali seperti sedia kala. Dan disitulah tanda-tandanya kita adalah orang-orang yang pemenang di dalam menghadapi amal ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Idul Fitri yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur yang berkah, umur yang bermanfaat, umur yang bisa membawa kebaikan dalam kehidupan ini. Sehingga di masa yang akan datang kehidupan kita penuh kemanfaatan baik dari sendiri, keluarga maupun masyarakat. Ini yang harus kita desain. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan dampak yang terbaik buat kita,
ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang terbaik sepanjang kehidupan saya hingga hari ini. Mudah-mudahan itu jadi catatan dan jadi amal yang nanti akan kelak kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita adalah orang-orang yang tidak lalai, tetapi kita adalah orang-orang yang taat. Akhirnya predikat takwa itu diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih kepada kepala sekolah SMP Negeri 3 Ponorogo bersama Bapak Ibu gurunya dan anak-anakku sekalian. Saya mewakili pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Bapak Kepala Bidang, Bapak Pengawas semuanya, mari kita bersama-sama kita jadikan setiap lembaga satuan pendidikan di mana kita berada itu sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil belajar, sambil mengabdikan hidup kita, sambil berusaha untuk ke depan kita itu menjadi seperti apa, dengan catatan yaitu menjadi yang terbaik. Jangan malas di dalam belajar, jangan malas di dalam bekerja, janganlah kita merasa berat untuk beramal kebaikan kepada sesama. Guru kepada muridnya, kepala sekolah kepada gurunya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya. Kalau itu bisa dijalin dengan baik, saya yakin SMP Negeri 3 Ponorogo selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sekolah ini sebagai ladang surga kita di dunia ini, insya Allah menjadi amal ibadah yang terbaik yang nanti kelak akan menjadi jaminan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, terus jangan sampai waktu semakin berkurang dari Ramadan berlalu, kita semakin lemah, tetapi kita semakin bergairah. Pak Kepala, selesai aktivitas Ramadannya diawali dengan kegiatan-kegiatan yang mengajak untuk terbentuknya karakter keimanan dan ketakwaan yang terbaik anak-anak kita. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita lanjut dengan sholat Idul bersama-sama. Insya Allah SMP Negeri 3 ke depan menjadi SMP yang hebat, yang penuh dengan prestasi, yang bisa dipercaya oleh masyarakat, sehingga menjadi tujuan akhir untuk masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di lembaga ini. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat untuk bisa menikmati bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.